Assalamualaikum teman-teman, salam rahayu, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera dan masih membahas tentang legenda tewasnya Mahapati Gajah Mada di Tumiang. Namun kita masih jalan-jalan dulu kisahnya di Bali, dan seperti episode-episode berikutnya kita akan menceritakan tentang yang namanya pengkhianatan dan tipu muslihat dalam perang yang dilakukan Majapahit dan juga Gajah Mada di Bali sebelum perang itu terjadi. Semua punya prosesnya. Jadi teman-teman sebelum membaca kisah ini kenapa terjadi, teman-teman bisa ikuti dulu ya part dari 53 sampai 62. Anda akan tahu bagaimana perang itu terjadi, dan sesudah part 62 kami ceritakan pengkhianatan-pengkhianatan yang terjadi sebelum perang itu. Hal ini perlu kami sampaikan bahwa supaya narasi tentang Gajah Mada itu hebat, Majapahit hebat itu cerita yang manis-manis yang selama ini kita didengar. Kita sekarang sejarah kan juga menceritakan bahwa tragedi-tragedi pengkhianatan, tipu muslihat seperti ini kan sering dilakukan oleh Gajah Mada dan Majapahit. Dan itu tercatat kok semua ini di catatan-catatan sejarah resmi. Kalau di kitab Nagara Kertama manis aja cerita, tapi di kitab yang lain dia akan menceritakan juga di apa yang terjadi itu aja pengkhianatan ini. Oke teman-teman, di episode ini kita akan masuk ke episode 68 dengan judul Bukan Perang Tapi Tipu Daya, Tragedi Kebo Iwa dalam Bayang-Bayang Majapahit. Kisah sisi gelap Majapahit dan Gajah Mada paling jarang diceritakan oleh banyak orang. Tapi zaman sekarang yang buruk, yang jelek tidak bisa lagi disembunyikan karena teknologi tidak bisa dibendung. Dan juga catatan ini kan lengkap, sejarah-sejarah sumber primernya lengkap. Jadi Anda membuka Google aja kelihatan banget kisah ini terjadi teman-teman, dan sumber-sumber di Google dan Wikipedia kan sangat bisa dipercaya. Oke, kita mulai. Sejarah sering ditulis oleh mereka yang menang. Tapi pertanyaannya, menang dengan cara apa? Hari ini kita menengok satu babak kelam dalam sejarah Nusantara. Bukan tentang kejayaan di medan laga, tapi tentang tipu daya yang mengawali penaklukan. Ini adalah kisah Kebo Iwa, Panglima Agung dari Bali, yang gugur bukan karena kalah perang, tapi karena dikhianati. Kisah pengkhianatan itu nanti teman-teman bisa cek di link deskripsi ya, supaya lebih lengkap. Di awal abad ke-14, Bali bukan wilayah sembarangan. Di bawah kekuasaan Prabu Sri Astasura Ratna Bumi Banten, Bali memiliki kekuatan militer yang tangguh. Di sanalah muncul tokoh bernama Kebo Iwa, panglima bertubuh besar yang juga arsitek ulung, seorang undagi. Kebo Iwa dikenal sebagai pembangunan tempat suci, juga panglima yang disegani. Dia bukan sekedar jago berperang, tapi juga tokoh budaya dan simbol kekuatan spiritual Bali. Tapi di kejauhan, ambisi Gajah Mada mulai menapaki tanah Bali. Ia melihat Bali bukan sebagai mitra, tapi sebagai wilayah yang harus tunduk. Dalam proyek besar Majapahit, Sumpah Palapa. Tapi Gajah Mada tahu menyerang Bali secara langsung berarti menabrak kekuatan Kebo Iwa dan Panglima Senior Pasung Grigis. Maka ia tak memilih perang. Ia memilih tipu muslihat. Gajah Mada menghadap Raja Bali. Ia menawarkan perdamaian, bahkan menyodorkan perjodohan. Kebo Iwa diundang ke Majapahit, dijanjikan dinikahkan dengan putri dari Lemah Tulis. Sebuah aliansi katanya. Tapi di balik janji itu ada rencana pembunuhan. Sesampai di Majapahit, Kebo Iwa dibunuh. Dalam beberapa versi ia dicekik ketika sedang mandi.
Dalam versi lain, dijebak hingga tak terkutik. Apapun versinya, ia tidak gugur sebagai ksatria, melainkan sebagai korban pengkhianatan. Setelah Kebo Iwa tiada, barulah ekspedisi militer dilancarkan. Pada tahun 1343, Majapahit menyerang Bali. Gajah Mada tak sendirian, ia dibantu Arya Damar, panglima dari Palembang, beserta saudara-saudaranya seperti Arya Kenceng, Arya Sentong, dan Arya Belok. Nah, di sini juga ada kisah teman-teman bahwa Arya Damar atau Aditya Warman Muda rencana juga akan dijebak, ditipu, muslihatkan oleh Gajah Mada, tapi lolos dia. Anda bisa membaca kisah itu mulai seri 53 sampai part 62. Kelihatan banget apa yang dilakukan Gajah Mada di Kebo Iwa ini ingin dilakukan lagi oleh Gajah Mada di Aditya Warman. Kita lanjut ya. Pertempuran pun terjadi. Kerajaan Bedahulu runtuh. Raja Bedahulu dan putranya gugur. Maka sejarah pun mencatat sebagai penaklukan. Tapi sejarah resmi seperti Nagara Kertagama tak pernah menyinggung pengkhianatan pada Kebo Iwa. Tak ada catatan tentang tipu muslihat. Semua ditulis seolah penaklukan berjalan mulus dan penuh kejayaan. Namun sumber lain bicara lain. Babat Bali, Kidung Pamancanga hingga karya M. Yamin dan Enung Nurhayati mengungkap bahwa Arya Damar lah yang memimpin pasukan penting dan bahwa semua itu dimulai bukan di medan perang, melainkan di meja tipu daya. Kisah Kebo Iwa bukan sekedar cerita seorang panglima yang dikhianati. Ia adalah cermin bagaimana kekuasaan bisa mengorbankan etika dan bagaimana sejarah bisa dibentuk oleh mereka yang punya pena, bukan oleh mereka yang berdarah dan berkorban. Maka pertanyaan hari ini, apakah kita masih ingin membaca sejarah hanya dari satu versi atau berani menggali kembali kebenaran yang terlupakan? UNESCO mengajarkan bahwa warisan sejarah adalah milik semua suara. Bukan hanya suara pusat, tapi juga suara yang dibungkam. Seperti suara dari tanah Bali, dari tubuh yang dibunuh sebelum perang. Karena sejarah yang adil bukan tentang kejayaan, tapi tentang keberanian mengakui luka. Dan dalam luka itulah nyala peradaban bisa diselamatkan. Kalimat yang mengatakan UNESCO mengajarkan bahwa warisan sejarah adalah milik semua suara, bukan hanya suara pusat, tapi juga suara yang dibungkam seperti suara dari tanah Bali dan tubuh yang dibunuh sebelum perang, menyampaikan makna mendalam tentang keadilan dalam memaknai sejarah. Berikut penjelasan artinya. UNESCO mengajarkan bahwa warisan sejarah adalah milik semua suara. Artinya, warisan sejarah tidak boleh dimonopoli oleh satu pihak atau versi dominan saja. Misalnya, versi pemenang, pusat kekuasaan, atau kerajaan besar. Setiap kelompok, setiap wilayah, bahkan mereka yang kalah atau terpinggirkan, punya hak untuk suaranya diakui dalam cerita sejarah bersama. Bukan hanya suara pusat. Artinya, sejarah tidak boleh hanya berpusat pada narasi dari satu titik. Kerajaan besar atau tokoh besar seperti Majapahit, Jawa, Gajah Mada. Ada suara-suara lain dari pinggiran, dari Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, yang juga merupakan bagian sah dari sejarah bangsa ini. Lagi pula Indonesia kan dibangun bukan karena Majapahit. Di semuanya terlibat dalam membangun Indonesia. Indonesia bukan Majapahit. Tapi juga suara yang dibungkam. Artinya, ini menunjuk bahwa ada kisah-kisah yang sengaja disingkirkan atau dilupakan. Seperti Kebo Iwa yang dikhianati. Atau kerajaan-kerajaan kecil yang dihancurkan dan tidak diberi ruang dalam buku sejarah resmi. Mereka yang kalah bukan berarti salah atau tidak penting. Seperti suara dari tanah Bali, dari tubuh yang dibunuh sebelum perang. Artinya,
Contoh nyata dari suara yang dibungkam adalah kisah Kebo Iwa yang mati bukan karena kalah perang, tapi karena ditipu dan dibunuh. Ini menyimbolkan bagaimana ekspansi kekuasaan sering mengorbankan nilai-nilai etika. Dan kisah korban seperti ini jarang ditampilkan secara jujur dalam sejarah dominan. Tapi sekarang zaman sudah berubah. Informasi teknologi gak ada yang bisa membendung. Mungkin inilah arwah-arwah dari mereka yang merasa dikhianati dahulu kala. Kesimpulan arti keseluruhan, penting bagi kita untuk membuka ruang bagi semua narasi sejarah, termasuk yang kelam dan menyakitkan. Inilah bentuk penghormatan sejati terhadap warisan budaya, seperti yang diajarkan oleh UNESCO. Sejarah yang inklusif, adil, dan menghargai keragaman suara di seluruh Nusantara. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya channel ini terus berkembang.